Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 20 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan Menyusahkan Diri. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3 sampai dengan keempat. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Karena kesusahan-kesusahan ini, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami sebagai orang percaya bisa menyikapi kesusahan hidup dengan baik dan benar sesuai dengan terang firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Setiap kita punya kesusahan hidup masing-masing, dan setiap kita punya kebahagiaan hidup masing-masing. Dua hal itu seringkali silih berganti. Tapi mungkin sahabat seperjalanan ada yang mengatakan, hidup saya justru lebih banyak susahnya daripada senangnya. Bahkan kemudian ada yang menanggapi, waktu aku semakin hidup benar di hadapan Allah, mengikuti perintah Tuhan, saya tidak berbuat dosa yang menipu orang lain, merugikan orang lain, bersikap jujur, berupaya berjalan di jalan Tuhan, berbuat baik kepada orang lain. Tetapi apa akibatnya? Akibatnya tetap saya mengalami kesusahan, tetap saya mengalami problem hidup. Bahkan saya dihianati, bahkan saya dimanfaatkan, bahkan saya diintimidasi, bahkan orang tidak suka waktu kita berbuat kebaikan. Itu menjadi sebuah kesusahan. Tetapi kita perlu tahu dengan jelas bahwa kesusahan itu terjadi kepada setiap orang. Baik orang yang berbuat baik maupun orang yang berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat tentu kita akan tahu. Dia akan menghadapi kesusahan. Waktu dia melanggar hukum, dia akan berhadapan dengan hukum. Dan dampak hukum tentu akan dipenjara. Kemudian akan diadili. Dan kemudian orang yang berbuat buruk menjadi hilang kepercayaan dari orang lain. Berbuat jujur bisa 1 kali, 2 kali. Tapi sewaktu sudah diketahui, tidak ada lagi orang yang percaya kepadanya. Berarti ada banyak pintu-pintu yang siogianya itu bisa dilalui, menjadi tertutup buat orang-orang yang hidupnya tidak benar. Artinya, orang baik, orang benar hidupnya akan mengalami kesusahan. Orang yang tidak jujur, orang yang buruk kelakuannya juga akan mengalami kesusahan. Kita tahu dengan jelas dalam 1 Tesalonika yang kita sudah baca, pasal 3, 3 sampai ke 4, apa yang Rasul Paulus katakan? Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Kalimat pada ayat ketiga, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ini mengingatkan tentang Kristus. Kristus memang ditentukan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, akan mengalami berbagai macam kesusahan, penderitaan sampai mati di atas kayu salib, sehingga disebut dengan via dolorosa, jalan kesengsaraan, jalan penderitaan yang dialami oleh Kristus. Dan Kristus sendiri berkata, sewaktu engkau mengikuti aku, engkau harus memikul salib. Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, kalau Kristus menghadapi penderitaan dan kesusahan, kita pun anak-anaknya tidak terhindar daripada kesusahan. Namun, kesusahan, penderitaan, problem yang kita hadapi, karena memang dunia ini sudah berdosa, orang-orang berdosa menciptakan berbagai macam dosa-dosa, dan itu akan menyusahkan dampaknya kepada orang lain. Kita berada di dalam dunia yang tidak sempurna, kita bisa sakit, kita kemudian bisa dirugikan, kita bisnis bisa kemudian ditipu oleh orang lain. Waktu bersahabat, kita bisa dihianati. Artinya, setiap kita akan menghadapi berbagai macam kesusahan-kesusahan hidup, dan tidak menjamin kalau kita menjadi anak Tuhan kemudian jalan semuanya lancar. Yesus berkata, jalan yang engkau jalani bersama dengan aku adalah jalan yang sempit, tapi menuju kepada kekekalan. Artinya, sahabat seperjalanan, yang paling utama, fokus hidup kita bukan hidup tidak ada kesusahan. Walaupun kita berdoa bagaimana hidup ini punya damai sejahtera, lancar, sukses. Tetapi kesusahan itu adalah bagian yang nyata dari kehidupan kita. Di kita berada di dalam dunia yang tidak sempurna ini. Dunia yang dipenuhi dengan orang-orang berbuat dosa.
Tidak hanya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, kita pun seringkali bahkan orang percaya bisa berbuat dosa lebih hebat, lebih luar biasa dari orang yang tidak mengenal Allah. Artinya kesusahan hidup adalah bagian keseharian yang harus kita hadapi. Bagaimana kita menyikapinya? Jangan goyang imanmu, pada ayat ketiga mengatakan. Tetap percaya. Di dalam kesusahan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh dan terperungkup, tetapi engkau akan diangkat dengan kedua sepasang tangannya yang ajaib. Sahabat perjalanan, biarlah kita boleh berjuang hidup dalam kebenaran sebagai fokus yang paling utama. Orang benar belum tentu tidak mengalami kesusahan. Bahkan orang benar seringkali menghadapi berbagai macam kesusahan yang berat. Itu Alkitab sudah mencatat. Ada banyak contoh-contohnya seperti Ayub. Dikatakan dalam firman Tuhan, Ayub itu adalah orang yang benar di bagian timur. Artinya dia tidak berbuat dosa, tapi Tuhan izinkan. Itu menjadi bagian contoh yang kita bisa pelajari bersama. Orang benar belum tentu berarti hidupnya semuanya lancar. Tentu kita berdoa, kita tidak menghendaki kesusahan, kita tidak menghadapi penderitaan, kita tidak menghendaki juga masalah. Tetapi kalau itu Tuhan izinkan, percayalah, Tuhan akan memberi jalan keluar, Tuhan akan memberi kekuatan. Dan yang terpenting di atas semuanya itu, tetaplah hidup dalam kebenaran. Waktu engkau hidup benar, engkau diberkati dengan kelancaran. Tetapi waktu engkau hidup benar, engkau diperhadapkan kepada berbagai macam masalah karena kehidupanmu yang benar. Ingatlah, Kristus yang sudah memberikan contoh dan teladan dalam kehidupan kita melewati semuanya. Dan ingat juga, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu, dan sekali-kali aku tidak akan membiarkanmu. Kalau Tuhan kemudian tetap menjaga seluruh alam semesta ini, bumi tetap berputar, angin tetap bertiup, sinar matahari tetap bersinar, apalagi kita sebagai ciptaan yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan sayang kepada anak-anaknya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menguatkan kita. Dia akan menopang kita. Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Bahkan air mata pun dikatakan disimpan di dalam kirbatnya. Kalau engkau menghadapi berbagai macam persoalan hidup yang sedemikian berat, jangan menyusahkan diri dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan menyalahkan Tuhan, dengan menyalahkan keadaan, menyalahkan anggota keluarga, menyalahkan masa lalu, menyalahkan segala sesuatu. Sehingga kita menjadi orang yang hidupnya penuh dengan keluh kesah dan sulit untuk bersyukur. Jangan menyusahkan diri. Kesusahan adalah bagian keseharian yang harus kita hadapi. Hadapilah dengan iman dan percayalah Tuhan beserta kita. Tuhan menolong kita. Sewaktu kita menghadapi pencobaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Mari kita menjadi orang-orang yang kuat, bukan karena kita kuat, tetapi karena kita lemah, kita mengandalkan kekuatan Allah. Itulah yang membuat jadi kita lebih kuat dalam hidup ini. Bersandarlah kepada Tuhan. Jangan menyusahkan diri dengan ketakutan, kekhawatiran, dan melihat masalah jauh lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah, yang sesungguhnya lebih besar dari masalah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.